selamat malam semuanya. Apa kabar? Sudah pada travel belum? Sudah ya. Dan untuk saudara-saudaraku yang melihat video ini, terima kasih. Salam untuk semuanya. Dan welcome untuk orang yang baru datang, yang baru nonton video saya kali ini. Tolong subscribe dan like video saya ya. Mohon bantuan karena saya masih YouTube pemula dan masih butuh banyak subscribe saya baru sedikit sekali. Mungkin karena video saya jelek-jelek jadi tidak ada yang nonton, juga tidak, kalau nonton sih ada sudah mencapai target, cuma yang subscribe-nya tidak ada. Aduh mamai, kasihan. Halo untuk semuanya, perkenalkan nama saya Yuli, saya berasal dari NTT Nusa Tenggara Timur dan sekarang saya stay di Taiwan. Itu ya, saya pingin ini karena ada permintaan dari mbak-mbak yang anak TKW tanya, Kak, itu bagaimana kalau penggunaan wifi di Taiwan itu? Wifi di Taiwan sih bisa digunakan di tempat umum ya. Kalau di tempat umum seperti rumah sakit, 7-Eleven, High Life, Family Market, atau yang wifi pribadi pun boleh dipakai asal atas izin orangnya begitu. Takutnya kalau kita sembarang pakai wifi pribadinya orang, pas ada rahasia yang orang itu tidak mau dibagikan ke orang lain, jadi ketahuan begitu ya. Dan orang itu bisa melacak siapa saja yang membagi wifi-nya dia ini, begitu, tersambung kemana saja wifi-nya dia. Jadi di situ kalau misalnya dia tidak mau, dia melaporkan, itu kita bisa kena penjara 3 tahun atau denda sebesar 500.000 NT. 500.000 NT atau kalau kurs uang Indo 200 juta. 250 juta. Iya. 250 juta. Begitu. Jadi kita juga hati-hati pakai wifi. Kalau sekiranya wifi pribadi dan misalnya punya majikan yang sudah diizinkan majikan, itu tidak apa-apa. Itu berarti majikan itu wifi-nya itu yang dibagikan untuk kalian itu wifi yang boleh dipakai, wifi yang dia pakai sehari-hari, yang tidak ada rahasianya, yang tidak ada rahasia, jadi tidak ada perlu dirahasiakan, jadi dia bisa bagikan untuk kalian. Itu jangan ragu, itu boleh dipakai. Tapi kalau misalnya penemuan, ya kita kan lagi cari wifi, misalnya nggak ada wifi, cari wifi begitu ya, terus kita ketemu ini ada wifi misalnya dari HP Android begitu ya, tapi dia punya kata sandi, dan misalnya kita ya pintar, kalian pintar ya, kalian hack itu misalnya, itu tidak diperbolehkan Bayu atau mas-mas, tidak boleh. Kenapa? Kalau ketahuan celaka. Jadi tuh di situ ya tentang wifi. Dan sambung lagi karena saya juga mau bahas, itu ada yang minta sih Mbak katanya, Mbak bikin tutorial dong tentang bagaimana cara merawat lansia. Bisa sih, tapi mau tunggu karena saya itu tidak siap. Jadi saya tidak siap, jadi itu tunggu besok-besok ya sayangnya. Maaf. Terus ada lagi yang tanya, Mbak, job saya ya, ini dari Mbak Nadia ya, Mbak, itu
job saya ini kan jaga jompo, tapi sama majikan saya disuruh sapu rumah sama cuci baju, ke kebun. Kalau cuci baju, dia cuci baju siapa? Yang saya kasih tahu ya, kalau yang ini bersih rumah itu, misalnya ruang tamu, kamar nenek, kamar kamu sama pasien itu, kamar mandi, ruang makan, dapur, itu kamu bersihin boleh, soalnya itu kamu menggunakan juga. Itu memang areanya kamu, ya, areanya kamu boleh. Tapi kalau kamar majikan, kamar anak majikan, baju majikan, baju anak majikan, baju istrinya, itu tidak usah dicuci. Dan makan, kalau misalnya masak ya, kamu masak untuk nenek sekalian ya, nenek atau kakek sekalian ya, masak kita makan bareng-bareng, itu juga boleh. Sekalian, hanya sekalian. Tapi kalau untuk bersih, misal majikan tinggal lantai 2, kamu lantai 1, lantai 2 atau lantai 3, kamu lantai 1, itu kamu bersihan lantai 1 saja, lantai 2, lantai 3 tidak usah diperduliin, itu kerjaan mereka. Terus untuk ke kebun, kamu menolak, terkecuali kemauan kamu sendiri untuk pergi ambil sayur untuk dimasak. Tapi kalau mau pergi campur, pergi apa, itu jangan mau. Itu kamu langsung bilang ke majikan, ini bukan pekerjaan saya. Soalnya kalau agensi ya, ada agensi yang kerja sama majikan ya. Tapi ada agensi juga, tapi sedikit agensi yang bela TKW begitu. Jadi kalau misalnya orang dari 995 itu datang periksa, kamu ada di kebun, pasiennya tidak dijaga, majikan dapat denda, dan kamu pun bisa pindah majikan ya. Itu tidak diperbolehkan, karena itu bukan pekerjaanmu adalah merawat si sakit itu. Jadi di situ ya, tentang, saya sudah jawab tentang job itu tadi. Terus katanya ada yang suruh juga saya bikin tutorial memasak masakan Taiwan. Saya kerja, terus suruh saya bikin tutorial masakan Taiwan. Saya bisa masak, tapi ya tunggulah ya, nggak janji kalau saya libur saya bikin ya, soalnya sekarang masih cerita dulu. Bagaimana nanti kalau soal mau tanya apa-apa, saya pasti jawab. Saya itu kalau yang di Mas Faisal itu mungkin dia orang KDI mungkin, jadi dia pun ya yang dia bilang juga ada benarnya juga. Cuma ada benar, tapi ada kadang-kadang ada yang meleset begitu. Mungkin dia keselnya dia akan urus banyak orang ya gitu ya Mbak ya. Bye bye.